Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'a asatizina masyayikh wa muallimina wa harfan wa hajjatu bina minal fuqaha wal muhaddisin tasawwufina kama amin hausan alimah masyayikh sirul nasir ibadi syekh syekh Udah kalian maksudnya jadi semua syekh Rasulullah wasanakin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku secara domin puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya Allah masih berikan kesempatan untuk bersilaturahmi, ngopi, ngaji, silaturahmi. Begitu ya Allah subhanahu wa ta'ala tujuan yang saya bagaimana terus kekuatan istiqomah, bagaimana kesempatan terus istiqomah dan terus beramal ibadah dengan ingin saya diterapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedaya terus kebutuhan dicukupikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika terus hajat cita-cita dikabulkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika terus permasalahan dibantu akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga anak turun, anak cucu, zuriyah kula panjenengan oleh Allah didasarkan anak turun, anak cucu, zuriyah yang salihin, salihat. Ya Allah, muga-muga bermanfaat sampai khatimah. Amin. Kode-kode yang menghormati kalau melihatkan Al-Maqalah As-Sabi'ah wal-Ishrun, maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ad-dima lakono sira ihtirodo ing perkara kang fardu akan sidan Allah alaika tetep ing atas sira utama kelawan sempurna takun mengko ana sira iku abdu dan nasi luwih ibadah manungsa ai tasira tegese dadi sira aksaron nasi iku luwih akeh-akeh manungsa apane ibadah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika akan tetaplah mengerjakan perintah-perintah fardu yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan sempurna, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicatat menjadi hamba yang abidin, hamba yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah perintahkan kepada kita semuanya udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian semua terhadap agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kafah, dengan sempurna kabeh. Maka perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya lakukan semua, jangan dipilih. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya tinggalkan semua, jangan dipilih-pilih. Lek pasti cocok perintahe lakoni, pasti badan cocok yo kuksi. Jadi ini kan mas takok tuh, jadi itu alasannya wong aras-arasan. Mestinya kalau kita semuanya mengaku sebagai umat muslim, mengaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka
lakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, maka saya dan panjenengan akan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang abidin, hamba-hamba yang cinta kepada Allah dengan beribadah bersungguh-sungguh. Wajtanib lan ngedono sira maharima ing pira-pira larangan, ing pira-pira larangan perkara kang larang sinten Allah takun mongko ana sira iku azhadan nasi luwih zuhud-zuhudi manungsa. Tasiro tegese dadi sapa sira akbaron nasi ing luwih gedhe-gedhene manungsa abane budan sengite di dunia wa iradon lan terang-terangan mentokaken anda saking dunia. Yang kedua, beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi orang yang paling zuhud. Ai tasira akbarnas buhudon di dunia, kalian akan menjadi lebih besar-besarnya manusia yang benci dengan duniawiyah dan mentokaken iki ngetokno benci dengan yang namanya dunia. Maka ketika seseorang melaksanakan semua, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hatinya tidak terpaut dengan duniawiyah. Apa yang membuat diri kita ini terpaut dengan duniawiyah? Karena banyaknya larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Orang itu kalau banyak maksiatnya, maka hatinya akan tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah Allah Subhanahu wa taala tertutup, ya maka yang ada adalah ajakan-ajakan daripada setan. Kemana setan mengajak? Setan mengajak kita ke neraka. Dengan apa setan menggoda kita? Dengan iming-iming duniawiyah. Jadi iming-iming setan itu paling gampang dan kulo jenengan iki gawe bondo dunya. Yang akhirnya saya dan panjenengan dunia, cinta kepada dunia, tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berat meninggalkan dunia, tapi tidak berat meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah ikut kepada yang namanya dunia daripada ikut dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi perkara-perkara maksiat, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa irda bima qasamallahu lak, wa irda lan doakan sira bima kelawan perkara qasama kang wis bagi sinten Allah lan kamare sira min rezeki bayane saking rezeki takun mongko ana sira iku agnan nasi luwih sugih-sugih manungsa aitasira tegese dadi sira iku aksaron nasi luwih ake-ake manungsa apane malan bandane. Yang ketiga, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, relalah dengan apa yang telah ditentukan Allah kepadamu dari
dari apa? Daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, kamu akan menjadi banyak-banyaknya manusia yang punya harta. Jadi semakin dikejar dunia, maka semakin jauh. Dunia itu ibaratkan bayang-bayang. Ketika saya dan panjenengan mengejar bayang-bayang, ya tidak akan sampai. Karena semakin dikejar, ya semakin di depan. Jadi lek kula jenengan iki lek isu-isu matahari ini Allah sebelah etan, bayang-bayang yang ana sebelah kulon. Sampeyan uber bayang-bayang niku ya terus ana karepe sampeyan, gak kira terus moro ana mburi sampeyan. Cepet-cepete sampeyan mlayu ngejar bayang-bayang, tetap bayang-bayang akan ada di depan panjenengan. Masih pelari nomor 1 sedunia, meluai ini cowok peta, tapi tetap namanya bayang-bayang akan tetap ada di depannya. Maka bagaimana bayang-bayang itu akan datang sendiri kepada diri kita? Jangan cukup meneng mawon. Kalau sudah waktunya zuhur, sudah waktunya istiwa, maka bayang-bayang itu sudah ada di bawah panjenengan. Jenengan tidak perlu lari. Bayang-bayang yang asalnya berada di arah kulon, itu akan mendekat kepada panjenengan tanpa jenengan bergerak. Akan mendekat. Kalau sudah waktunya istiwa, waktu matahari tepat di tengah-tengah bumi, ya maka bayang-bayang itu menjadi satu dengan panjenengan. Jadi apa? Misori panjenengan. Setelah itu bayang-bayang itu akan bergerak kembali. Maka rezeki itu demikian. Rezeki itu berputar. Dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang kita mulai punya apa-apa. Maka begitu pula nanti rezeki itu juga akan meninggalkan kita pelan-pelan sampai kemudian saya dan panjenengan benar-benar habis rezekinya, ya berarti mati. Itu sudah pasti. Maka beliau mengatakan ridho saja dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang kita dapatkan. Jadi artinya cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka ojo Rasulullah sing ada niku kula jenengan lah Rasulullah sing akeh niku Rasulullah. Si kurang ini, si kurang ngono, si ini, kok gak ini, kok gak ngono, itu yang banyak dari diri kita ini. Semakin banyak Rasulullah-nya, maka semakin merasa dirinya adalah orang yang kurang. Tambah akeh Rasulullah, tambah melarat hati ini. Tambah akeh kurangnya, yo tambah melarat hati ini. Tapi semakin ridho, semakin cukup hatinya, maka juga akan semakin kaya hatinya. Dan harta itu, dunia itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis qudsinya, bahwasannya ketika dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu didahului atau dikandani untuk lari dari orang-orang yang mengejarnya. Jadi uang itu lek nguber dunia itu pasti akan membuat capek, akan membuat orang itu sengsara. Wong iku lek nguber dunia mesti duwe bakal gawe kesel wong sing nguber iku. Jenenge mlayu, jenenge nguber. Jenenge di nguber iki ya mesti kesel nguber. Maka dari itu dunia
oleh Allah diberikan kepada siapa? Kepada ibadi yas-sholihin, diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Makanya semakin orang itu soleh, maka dunianya semakin mendekat. Wong nulek tambah soleh, dunia ditambah cedek, tambah soleh, tambah cedek, tambah soleh, tambah cedek. Uripe tambah tenang, uripe tambah penak, uripe tambah mapan terus. Kenapa? Karena mengotan. Ya. Karena memang dunia itu oleh Allah diberikan, diwariskan, diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka dari itu, nah, 3 hal ini yang dikatakan oleh Abdullah Mas'ud. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Maksudnya napa niku nguber. Yo itu seperti itu. Di Melayu berarti. Napa niku termasuk nguber dunya kali hubud dunya niku sami napa mboten. Mboten sing kali niku sakit semangate nyambut damel ngantos napa niku ibadah kan keter-keter barang ngoten niku lho. Sakit semangatnya nyambut damel. Nggih. Yok nopo sing berdunya yo ngerti. Allah membatasi diri kita di dalam mencari rezeki. Kalau sudah keluar batas, berarti ya jenenge berarti nguber. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa idza qudiyatis shalah famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran. Jadi Allah mengatakan diawali dengan idza qudiyatis shalah, ibadah lek wis mari ibadah fantasiru fil ardi, maka nyambut gawe. Tapi ingat wal qurullaha katsiran, dan selalu perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan 24 jam, maka kita diajarkan untuk membagi. Yang pertama kita bagi untuk diri kita. Yang kedua kita bagi untuk keluarga kita. Yang ketiga kita bagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga hari kita gunakan untuk diri kita. Sepertiga kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga kita gunakan untuk keluarga kita. Maka ini cara untuk membagi waktu selama 24 jam. Di dalam membagi untuk diri kita, ya maka istirahat. Jangan bekerja melebihi batas kemampuan saya dan panjenengan. Ya istirahat, harus ada istirahatnya. Setelah itu jenengan punya waktu kerja, ya sudah cukup waktu kerja itu. Jangan kemudian waktunya istirahat terus bekerja, nah lebih jenengan melebihi batasnya. Berapa jam ketika kita istirahat di dalam sehari semalam, maka dianjurkan tidak lebih dari 8 jam sehari semalam. Nah kalau jenengan ini gak mesti. Kadang-kadang yang kurang 10 jam, kadang-kadang yang
jam 7 jadi mulai subuh sampai maghrib itu jadi itu juga tidak boleh. Maka bagi itu pula untuk keluarga sepertiga dan sepertiga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi waktunya. Kalau melebihi batas maka sama dengan kita ini mengejar yang namanya duniawiyah. Itu nguber dunia. Jadi orang kenal keluarga, orang kenal awak, orang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waya ibadah leren, waya karo keluarga leren, waya istirahat leren. Wah, waktu ini dientek-tekno gawe nyambut gawe. Itu tidak boleh. Itu adalah mengejar dunia. Hubud dunia dengan mengejar dunia ya sama atau tidak? Seperti kemarin kita ngaji bersama yang namanya hub, itu adalah kecintaan. Cinta itu letaknya di dalam hati kita masing-masing. Maka tanda-tanda cinta adalah akan menghabiskan semua waktunya untuk yang dicintai. Jadi kula jenengan iki lek seneng nang wong atau seneng nang perkara nang barang iki, ku mesti meneng-meneng ya barang iku sing diudak-udak. Cara nyebut meneng-meneng ya disebut ya jenenge. Niku jenenge wong cinta ngoten niku. Dimanapun tempat kita tidak mengenal yang namanya waktu. Jadi wis pokoknya bahasanya wis bahasa dunia tok. Ora di ngomongin dunia tok. Itu tanda. Itu adalah tanda bahwasannya dia punya kesenangan dengan dunia. Yo apa bener ngono? Wallahu a'lam. Gitu. Wallahu a'lam, sebab letaknya yang nama cinta itu di dalam hati. Saya dengan ini cinta karo dunia apa mboten sing ro ya awake dhewe. Wong liya mboten semerap mek tondo-tondone. Wong niku lek cinta iku mesti nglakoni napa wae gawe sing dicintai. Biasanya ini ngoten. Maka hubud dunia menjadi pokok, menjadi dasar daripada perkara-perkara yang tidak berarti kerusakan. Oleh cinta dunia itu merusak sembarang kali, dia merusak awak, merusak sembarang kali. Jadi yo cinta yo diuber menjadi cinta. Walaupun sampai ke ujung langit akan mudaki, ke ujung langit, ke ujung gunung akan mudaki, ya. Ke lautan akan kuseberangi. Jadi ya jadi wong cinta itu namanya tanda daripada kecintaan. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi cinta kepada duniawiyah, jadi hubungannya itu tidak boleh. Tapi Allah menegaskan kepada kita semuanya, wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dalam dunia. Ojo lali, ojo ibadah terus. Gak nyambut gawe, gak lapo-lapo, gak gelem warang alim wiritan. Oh itu ya gak oleh kali pangeran. Karena Allah boten asal. Di masjid tok mulai subuh sampai ketemu subuh masjid tok sini. Ya ora oleh. Juga tidak boleh kalau Allah Ta'ala. Makanya kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya ibadah itu tidak terbatas dengan yang namanya hanya yang dalam tanda kutip itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menurut ibadah itu, tapi apapun kegiatan yang kita niatkan untuk mengerjakan
mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya berarti ibadah. Nyambut gawe niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan kok nyambut gawe itu ya berarti ibadah. Jadi tidak sebatas yang namanya ibadah itu terus kadang mulon takbir, itu berarti ibadah. Lek berangkat isuk sepatuan ke ibadah. Boten. Berangkat pagi bekerja itu ibadah, krungu adzan berangkat nang masjid ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas dengan hal-hal yang kula jenengan ngarani ibadah, tapi ibadah itu adalah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala juga ibadah. Jadi sampai dijak nyolong ora gelem, tak gelem itu ibadah. Dijak delok tontonan gak gelem malah nyelingkung ngono iku yo ibadah nyelingkung niku. Nah, ya nyelingkung ya nyelintut nggih. Budal kok omah nggih. Ayo delok. Sing maksiat ngono nggih. Kok tengah dalan lagi kancamu terus sampean nyelintut dhewe nggih. Nang warung kopi nyelintut nang warung kopi itu ya ibadah. Sebab kamu punya tujuan untuk menghindari kemaksiatan, itu juga adalah ibadah. Jadi membagi waktu untuk ibadah dan membagi waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu untuk dirinya. Jadi jangan melampaui batas, jangan melampaui batas. Ngoten. Bisa dikatakan besok Ayo kok jangan dodolan nang pasar gue satu kayak saya pulang kan pengen itu gue yuk. Kawan dek itu berubah mana? Apakah takon ntar Tadi pada terus mana? si pengen Nambahi keterangan seperti ini baru makalah saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang pertama itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dalam bahasa lain ini bisa disebut dengan takwa. Takwa itu ayam malu Allah wajatan itu amanah. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manfaatnya kalau di dalam Al-Quran seperti yang minggu lalu pernah disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap persoalan-persoalannya akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi. Situ tapi tak ketemu sing durung duwe penggawean dan duwe penggawean. Sing penggaweane iku ndang digampangno. Itu adalah salah satu bentuk manfaat daripada
takwa itu apa? Ya, takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi cara gampang ini, dalam diri kajian masalah, setiap orang itu kan mesti diberikan persoalan oleh Allah. Ayabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Ayabluwannakum bisyai'in minal khawf. Khawf itu takut, perasaan wedi kehilangan, wedi ditinggal, wedi oleh penggawaian, wedi melarat, wedi gak diterima, wedi ketemu uang, wedi sembarang kalir, wedi ketemu debt kolektor. Itu juga perasaan takut. Minal khaufi wal ju' itu lapar, kekurangan, jadi wae mangan wae mangan kurang, itu juga merupakan persoalan. Wanaksim minal amwal, berkurangnya harta benda, mengerjai diakali, joina bisa sama terus ditipu, itu juga ujian, itu juga persoalan. Wal anfus, ditinggal oleh seseorang, ditinggal mati umpamanya, kekasih gandengane garwane sigaranya wone meninggal umpama, itu juga termasuk ujian, juga termasuk persoalan. At-tamarot wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi setiap orang, setiap manusia dengan kapasitas dan persoalannya masing-masing mestinya kabeh kedelean masalah, kabeh kedelean persoalan, dan itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tahlil wal wonten-wonten. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebankan setiap persoalan melebihi kapasitas orang tersebut. Jadi lek dicoba ngene, lek diuji ngene ya berarti wis kekuatannya sak wonten. Pun diukur. Mungkin arek SD niku ujiane arek SMA, umpamane lek cara sekolah niku sudah terukur oleh masing-masing orang. Solusinya kalau ingin menemukan jalan keluarnya adalah bertakwa. Seperti ayat yang tadi, barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar ya apa? Di sini urusan pangeran. Ini kan kadang mereka mereka mencoba-coba golek-golek coro, paling ini paling ngono. Solusi sebenarnya ya Allah yang tahu. Kewajiban kita hanya berusaha. Yang ketiga tadi ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu berupa rezeki. Maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Kaya itu laisal ghina bi kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi kaya itu tidaklah hanya sebatas dengan banyaknya harta, tapi kaya sesungguhnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Jadi hati ini jembar, hati ini longgar, itu sing diarani sugih. Jadi sugih itu tidak hanya terbatas duit akeh, tegal sawai ombong, omahe makrong-makrong, montore gilap, tidak hanya sebatas itu yang dinamakan kaya, tapi kaya sesungguhnya adalah qanaah, neriman. Bahasane wong Jawa niku qanaah, neriman ing Bandung, nek wong Jawa ngarani. Jadi falsafah Jawa itu ngarani nerimo ing Bandung. Jadi
ridho bima qasamallahu laka itu dibahasa Jawakan menjadi nerimo ing pandum, dan itu adalah menunjukkan bahwa seseorang itu jenenge nerimo ing pandum, neriman itu nggih jembar atine dadi sugih. Jadi sing diarani sugih itu nerimo ing pandum itu dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Monggo sing tadi Anwar nambahi tadi. Ada yang mau di kan penonton diteruskan. Oke. Napa ujian itu sebenarnya saking tiangnya piyambak napa memang itu pemberian sama Allah. Kadang tiang itu napa itu kok TV. Jadi awak dhewe napa memang itu wis mas saking Gusti Allah. Jadi ujian. Ono wong ujian nggih soal-soal dhewe ngono ta. Iki ono. Jeneng ujian iku ono sing gawene soal. Terus sing diuji sing jawab. Niku namanya ujian. Lah lek nggih soal-soal dhewe jawab-jawab dhewe niku jenenge gak ujian. Niku jenenge mboten ujian. Maka yang namanya ujian itu ya pasti Allah yang berikan. Makanya Allah ingin melihat sebatas mana saya dan panjenengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti oleh Allah diuji, itu sudah pasti. Jadi lek hitungan masalah kabeh wong mesti duwe masalah. Semua orang, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Sampai-sampai manusia yang paling utama Nabi kita Muhammad SAW penuh dengan ujian, ya penuh dengan permasalahan. Hanya ada beda antara orang yang takwa dan orang yang tidak takwa. Orang itu kalau takwa maka akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak takwa, ya maka menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Lek dadi kekasih Allah, ya urusane, ujiane iku dadine gampang. Lah kok gampang? Dikei RPA-ne masalah. Dikei soal tapi dikei RPA-an. Lho lah gampang. Tapi lek dadi musuh Allah Subhanahu wa taala, dikei ujian gak dikei RPA-an. Yo keliru kabeh kira-kira ngoten. Cara bener ya mungkin bener nepati. Jadi bedanya hanya kemudian orang itu termasuk orang yang takwa atau orang yang tidak takwa. Kalau termasuk orang yang takwa, maka dia pasti akan bisa memahami
ujian itu. Faham kalau itu ujian. Faham kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama-ulama yang telah sampai tingkat arif billah, mereka menganggap antara nikmat dan cobaan itu adalah hal yang sama. Jadi oleh rezeki wake, kalau oleh cubo gede itu ditanggapi dengan perasaan yang sama. Bukan berarti terus gak syukur, betul. Karena syukur itu adalah perintah dan itu wajib. Dan jadi oleh duit akeh muni alhamdulillah itu perintah Allah, itu wajib. Ya. Tapi menanggapinya ini ditanggapi antara nikmat dan antara ujian itu ditanggapi dengan hal yang sama. Apa? Yaitu sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua-duanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga kedua-duanya adalah punya hikmah, punya manfaat. Mulane ana wong niku akeh masalahe tapi terlihat dengan tenang. Ana wong akeh masalahe tapi ketoke tenang, kok gak ada masalah. Nggak mungkin orang nggak punya masalah, kan nggak mungkin. Ya, semua orang itu pasti punya masalah. Tapi kayak gak tahu ada masalah. Seorang tahu sahabat-sahabat dia orang tahu, kayak gak ada masalah. Kok urip tenang, kayak guyang. Ada juga orang itu yang tidak mengerti ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanggapinya ya tidak sama, jadi enggak ngerti. Jadi lepas oleh nikmat mereka mengatakan Allah cinta kepadanya, tapi kalau mendapatkan cobaan ujian dari Allah maka mereka mengatakan Allah benci kepadanya. Ini orang ngerti. Jadi lepas oleh nikmat-nikmat, wah ya Allah welas ini. Ki gara-gara iki istimewa. Tapi lepas oleh ujian, pangeran gue soal rek nang aku balik. Bondino tak lakon kok pasti ya. Kenapa? Tidak mengerti. Tidak mengerti bahwasannya ujian itu adalah datang dari Allah. Nikmat itu juga datang dari Allah. Maka Allah hanya ingin melihat satu, bagaimana kita menanggapi yang namanya nikmat dan bagaimana kita menanggapi yang namanya ujian. Yang kedua, ketika seseorang melakukan perkara yang jelek, maka dia akan mendapatkan balasan kejelekan itu. Nek jenengan melakukan perkara elek, ya maka jenengan akan dapatkan kejelekan yang jenengan lakukan. Jenengan pasti akan dapatkan. Kapan Anda akan dapatkan balasan kejelekan itu? Mungkin saja di dunia, mungkin saja di akhirat, atau bahkan kedua-duanya. Di dunia yo kena, di akhirat kena bisa. Beruntunglah orang-orang yang ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kemaksiatan, kemudian Allah berikan hukumannya, peringatannya di dunia sebelum di akhiratnya. Mengapa? Sebab dengan peringatan itu, sebab yang diberikan oleh Allah di dunia itu, maka dia akan ingat. Itu diilim oleh Allah. Lek kadek mboten dikenek di dunia, disimpen di akhirat, iki sing malah bahaya. Jadi melakoni maksiat semakin jaya. Melakoni maksiat terus, tapi urusannya lolos terus. Beres terus. Hati-hati.
karena setiap perbuatan yang jelek Allah akan berikan balasannya. Nah kok dojo gak kena, hati-hati, mungkin dijenengan oleh Allah akan disasarkan. Jadi Allah lu kepingin sampai kesasar temenan, jadi perasaan jenengan gak ngefek. Orang ngefek, itu maksiatnya orang ngefek wujudnya kayak pacet nih ya. Jadi ini gak sholat, urusannya angin, urusan gampang kabeh. Jadi ini gak ngaji, gak mau Quran, gak wiritan, sumpah aku atau sumpah. Hati-hati, hati-hati, karena jenengan tidak diberikan yang namanya kesumpahan dengan maksiat panjenengan, roro nih mati. Dongke, enak-enak melakukan maksiat, roro nih mati. Nek wis mati, ojo ngomong gak kena adab Allah Subhanahu wa taala. Ora ceritane. Pasti Allah akan berikan. Pasti Allah akan kasih itu yang namanya pekerjaan panjenengan yang jelek niku. Jadi mulangkan nek jenengan terus kena musibah. Setelah itu jenengan rasakan ini gara-gara aku nglakoni perkara elek iku melingini ya iki. Nah, itu berarti peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kok sampe genane ngilokno wong. Mane ngono kok dilon wong. Ini mesti harus jadi peringatan. Kok dilon wong. Ya genane ngilokno wong. Berarti ini peringatan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok nyolong kecekel. Wah iki mesti kudu syukur. Sebab ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nyolong gak kecekel rorone mati. Rorone kecekel mati. Gak sempat taubat. Ini yang bahaya. Jadi ujian itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu itu karena diri kita atau memang Allah ingin menguji kita, ya maka kita bisa merasakan. Loh, jadi saya merasakan kok. Ya. Apa ini sebab karena keteledoran saya dalam panjenengan? Apa ini karena ujian memang dari Allah? Loh, jadi saya merasakan. Begitu kena musibah, kok kemudian jenengan merasa itu adalah karena perbuatan jenengan yang tidak baik, mungkin krono rumongso akeh dosa nih, krono rumongso jenengan mari nglakoni perkara-perkara sing boten bagus, mari ngono kena ujian, kena musibah, ya. Nah itu berarti peringatan. Maka ketika sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menutup hati. Jangan menutup hati. Kalau sudah diperingatkan oleh Allah, jangan menutup hati. Kalau saya dengan tidak peduli, tidak tutup hati kita, maka Allah akan benar-benar menutup hati kita. Lewat ditutup temenan hati kula kali panjenengan, karena kula jangan panjenengan gak gelem buka hati ini, ya maka kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa gak bisa beda? Karena ditutup hati ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kayak kafir itu loh ya. Itu orang kafir itu sampeyan kandhani kayak nopo. Kalau mereka tidak mau membuka hatinya, sudah tertutup. Sumun bukmun omyun fahum layar jiun. Mungkin mereka akan kembali. Hidayah Allah itu sampai sok bunga. Nopo? Karena nutup mereka. Jadi bukan Allah tidak memberikan hidayah, Allah sudah berikan hidayahnya, tapi mereka tutup hidayah itu. Allah wis ngilingno ditutup, gak gelem mereka. Ya bablas tenan gitu. Ya, bablas tenan. Maka dari itu saya menjenengan ketika terkena musibah, coba Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita bisa menilailah diri kita masing-masing. Apakah ini karena perbuatan yang kita lakukan atau karena memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita jenengan kalian kula iso brayai
apa krono jenenge krusa-krusu terus dadine rugi. Iku saya kira sajenan iso ngrayai awake dhewe dhewe. Maka dari itu apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk membuka diri, itu adalah perkara yang terbaik. Perkara yang terbaik. Perkara yang terbaik diberikan itu belum tentu yang menyenangkan loh. Kok jenengan anak ini loh. Jenengan itu nang anake kok mau sekolah. Ana sampean anak kula jenengan iki ya apa seneng karo sekolah. Jadi gak seneng deh ini. Wujudnya biar kula jenengan sekolah blorot. Ya. Blorot. Dipares. Si bisa neni. Ngono ya blorot ae. Ya sampai mungkin orang enggak. Tapi wong tuwa niku gak leren-leren ngomong di sekolah, gak leren-leren nyeneni. Ya, gak leren-leren mungkin digebuk barang. Maka tidak semua yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti adalah sesuatu yang kita rasakan itu adalah nikmat. Mungkin saja perkara-perkara yang kita rasakan tidak nikmat itu adalah sebab Allah cinta kepada diri kita. Gak kuat belek kepinginnya anak dituruti, berarti wong tuane cinta. Sayang anak berarti iki. Kok apa-apa gak dituruti karo wong tuane ngene wong tua gak sayang nang anake. Napa yo ngono? Kan juga tidak. Maka kita bisa merasakan masing-masing apakah itu bagian daripada memang murka Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, atau itu bagian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita untuk menggerayai, untuk merasakannya. Merasakan gak mesti kan kudu karo ilat tapi wong karo ilate iso ngrasakno. Lho utak guyu. Jadi tadi pengalaman temenan ini. Karo ilate iso. Mungkin yang lain atau baik kurang sakti. Aku di ramuan Mas. Tadi dikatakan untuk biar tambah banyak rezeki, untuk kita harus menjadi orang soleh biar tambah banyak rezeki, tambah soleh tambah banyak rezeki. Ciri-ciri orang soleh itu seperti apa dan langkah apa yang harus kita perbuat untuk menjadi soleh biar banyak rezeki. ciri-ciri wong soleh itu kalau yo jenenge soleh kan. Jadi soleh itu kan bahasa Arabnya itu soleh. Nek bahasa kula jenengan bagus. Dadi wong sing bagus. Bagus napa? Bagus dan Allah ya gak bisa padha menungsane. Sebab orang itu tidak mungkin dikatakan bagus kalau kepada Allah saja tanpa kepada sesama manusianya. Dan tidak mungkin dikatakan orang itu bagus hanya kepada sesama manusianya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu memang harus seimbang. Itu akan mencetak kesolehan. Jadi lek dadi wong sing saleh, maka ketika sudah berhubungan dengan Allah maka dengan sungguh-sungguh. Ketika berhubungan dengan manusia ya jangan sungguh-sungguh. Lek ibadah Allah ya ibadah sing bener. Lek kumpul karo menungso kumpul sing bener. Jadi ada hak. Jadi ada hak yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hak yang harus kita lakukan sesama manusianya. Kalau ini kita bisa berjalan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang soleh.
Jadi soleh di hadapan Allah, soleh di hadapan manusia. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya dan panjenengan mungkin lek kate ngrasakno lek gak karo ati yo iso. Tapi lek pada manusia iso. Kula biasa go rokok, mutar tak tawan. Begitu kula gak go rokok, mutar nawani kula rokok. Yaitu balasannya wong soleh. Karena saya baik kepada Muhtar, maka Muhtar baik kepada saya. Soleh kan baik. Rono kula duwe perhatian nang Muhtar, Muhtar kan punya perhatian kepada saya. Kok kula gampangan nang Muhtar, ya Muhtar gampangan dan kula. Kok kula sering ngekei duit Muhtar, sama. Saya yakin Muhtar kalau punya apa-apa juga kan ingat memberikan saya. Itu hablum minan nas, bisa kita rasakan modelnya. Kalau hablum minallah, kita nggak bisa rasakan kalau tidak dengan hati kita. Jadi itu hablum minallahnya baik apa enggak? Sing iso ngrasakno hati ini dewi-dewi. Makanya dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi lek kula jenengan niku apitan Allah, hati iki sing ngrasakno. Jadi si kerasano hati, dan aku udah menungsane, boten usah hati rasano, nggih. Pokoknya sampe ngajak Muhtar nang warung, sekali waktu pasti jadi diajak ke warung oleh Muhtar. Lek gak, ini kena mana dong, Lek gak, kena mana dong, gitu. Jadi artinya kan ngoten. Maka ketika saya dapat jenengan memudahkan, menolong urusan sesama manusianya, maka masalah kita juga dimudahkan dan ditolong oleh sesama manusianya. Kok saya dan panjenengan memudahkan dan menolong Allah Subhanahu wa taala, artinya agama Allah Subhanahu wa taala, ya saya dan panjenengan akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya alladzina amanu intan surullaha yasurkum. Jadi kalau saya panjenengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bakal nulung kula kalian sampeyan nak ngoten. Maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menolong kita? Ya kita tidak tahu. Karena hubungannya tidak hablum minan nas, kalau hablum minan nas kayak Allah itu tahu. Iya. Kalau hablum minan nas kita bisa apa? Bisa peroleh dengan timbal balik yang kita bisa langsung merasakan. Jadi kalau jenengan nek gak tahu ngilokno wong, isane wong gak gelem ngilokno jenengan. Nek jenengan gak tahu misuwi wong, insyaallah jenengan gak bakal dimusuhi karo wong. Itu jenenge habunas, itu adalah soleh. Orang itu akan dikatakan soleh kalau kepada Allahnya baik, kepada sesama manusianya baik. Cobalah, kira-kira rezeki apa kakak ini akeh yang ada ini. Yang menjadi wajar. Lalu jadi pedagang jujur. Oke, sing itu pula nggih seneng. Kok jadi pedagang loman, gampangan, kurang-kurang titik, apa-apa. Lah, lha yo sing tuku yo seneng. Oke kira-kira apa yo gak balik mana sing katene tuku. Ya sampeyan dadi pedagang pelit. Dadi pedagang kikri. Ya rezeki ini ya gak lancar. Kenapa? Karena kamu tidak soleh, ngoten lho nggih. Karena kamu tidak soleh kepada sesama manusianya. Jadi ya wong lain ya gak belum soleh bisa sampeyan. Jadi ya singkatin balik ya wong gak. Kan kok sampeyan tok ya dagang semua. Rais karo sing liyane. Kuwi kairan. Ini juga kelem. Makanya soleh itu adalah akhlak. Soleh itu akhlak. Beda dengan hukum loh, wong dagang niku tuku satu dijual 1 juta. Pokok sing tuku gelem, iku ya halal. Oleh. Tapi kamu tidak akan menjadi pedagang yang soleh. Pedagang yang soleh itu punya tata krama. Jadi lek 1 juta,
dodol pulaan 100.000 ya ojo didol 1 juta ya sing wajar lah. Iya kok 150 apa mana sampai gelem 120 woi tambah soleh. Oh tambah soleh. Itu akhlak. Jadi karena itu akhlak. Maka lo ya cari dong Jawa ngene iki. Cari wong Cina, lek Cina ngoten jarine ya. Badi titik kampung bosnya penting kelipatannya kan. Itu iya. Itu imbalan sesama manusianya terhadap Allah. Dia tidak akan punya ketenangan. Wong Cina kafir itu dia bisa kaya, bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi apa mereka akan hidup tenang? Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak akan punya ketenangan. Masih ketok mewah sembarang kali, uripnya bukan kira tenang, tidak akan tenang uripnya. Hidupnya tidak akan tenang karena ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin. Dia tidak akan tenang. Seandainya Allah berikan mereka ketenangan, maka hati-hati itu untuk menyesatkan mereka. Itu untuk menyesatkan mereka supaya tambah lali. Dia harus hati-hati. Jadi yang bocah dari wong sing soleh, yo bagus sono nang Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek salat yo temenan, lek wiridan yo temenan, lek ibadah yo temenan, ya. Nang sak koncoan yo temenan, nggih, yang punya akhlak, jadi soleh, iya maka insyaallah ya rezeki niku nggih gampang. Jadi rezeki ya ada. Nek kula jenengan kan karepe gak ngono karepe kula jenengan itu gak ngono. Karepe itu koyo wong sulapan iki lho. Ya, sekali tung langsung pakai. Lah karep kula jenengan gak ngono. Mulak babar kanca waki, ai karepe kok iki sakjane. Tapi tidak apa-apa, karena itu kan sudah memang diajarkan oleh Rasul. Rasul kan kanjeng Nabi dawuhe ngono kok panjenengan ngaten. Kanjeng Nabi lo dawuh panjenengan ngono, kon maca waki. Surat Waqiah itu maknanya maziyah, keistimewaan yang banyak, termasuk adalah jalbul rezeki. Jalbul rezeki itu apa? Nyedekno, yang mendekatkan rezeki. Itu keutamaan Waqiah. Ya gak apa-apa maca manut kanjeng Nabi ngono wae. Dinyari manut kanjeng Nabi yo karo golek rezeki di pangeran kan. Nambahi kecil tentang apakah sesuatu yang menimpa kita itu termasuk balasan ataukah ujian kan. Jadi kadang setiap masalah, setiap persoalan, setiap hal yang tidak kita sukai, apakah itu termasuk ujian kita ataukah itu termasuk balasan dari perbuatan kita. Sing ngerti sinten ya awake dhewe. Terus itu semua lalu sing roh awake dhewe. Jadi setiap orang itu dibekali dengan hati. Hati itu fungsinya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi lek awake dhewe itu tertimpa persoalan gampangane yang atau sesuatu yang tidak kita sukai, apakah ini karena ujian ataukah karena perbuatan saya? Nggih sing ngeruk ya awake dhewe sing iso ngrasakno nggih hatinya masing-masing. Sing gak oleh niku lah mereka berprasangka terhadap orang lain, terhadap hatinya orang lain. Wong iku lho ngene krono ya jenenge pegawene ngono lha iki sing mboten oleh kan mboten semerap. Apakah orang lain itu menerima ketidaknyamanan itu karena amal perbuatan atau karena ujian? Awake dhewe niku lho mboten saged naker ngoten lho. Sing ro niku nggih awake dhewe-dhewe.
untuk menakar hati, menakar ngrayai citoke dhewe-dhewe. Nggih, awake dhewe niku kaya contone Nabi Adam. Nabi Adam niku lek ceritane kan dikeluarkan saking langit karena tergoda oleh bujuk rayu setan untuk mendekati pohon kulti. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam itu dari Quran menunjukkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang pertama beliau lakukan adalah merasakan awake dhewe itu kalau dia itu telah berbuat zalim. Rabbana dzalamna, ya Allah kula niki zalim. Cara kasare lah ngoten. Jadi sing ngarani zalim niku nggih awake dhewe nang pangeran itu merasa kalau diri kita ini penuh dengan kezaliman. Sing mboten oleh niku wis penggaweane salah tapi gak terus salah. Jadi wis penggaweane keliru tapi tidak merasa keliru. Lah niku sing kurang pas. Jadi sing pas niku lek awake dhewe ngrasa awake dhewe itu terlalu banyak berbuat zalim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Begitu juga dengan ceritanya Nabi Yunus sing diuntal liwak iki ya. Nabi Yunus gitu. Nabi Yunus iki ana podongane di Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi tidak ada Tuhan yang maha suci selain Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang zalim. Jadi merasakan awake dhewe itu penuh kezaliman. Jadi kalau awake dhewe itu tertimpa sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, yang perlu dilakukan yaitu awake dhewe bisa merasakan kalau kita itu wis kakean dosa, gampangane ngoten. Terlalu banyak berbuat zalim. Sekelas Nabi Adam, sekelas Nabi Yunus saja dengan padahal Nabi Yunus niku ceritane niku dakwah bertahun-tahun sing melok dakwah sing gelem melok ajarane niku cuman sedikit dan beliau mengeluh karena wis sekian puluh tahun dakwah ajak-ajak kebaikan, ajak-ajak ngaji cara saiki sing melok kok mek titik. Akhirnya beliau mengeluh. Dan dengan mengeluh itu sama Allah terus dilebokno ten iwak. Diusaliwa. Nah doanya di dalam ikan paus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi merasakan kalau diri ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Lah contohnya wong sing suwalah tok tapi gak tahu soro kayak Fir'aun. Fir'aun itu gak tahu loro. Dunyane akeh, kekuasaane sangat besar, tidak pernah sakit, bahkan sakit kepala, bahkan pilek niku mboten nate. Saking cara sakniki saking napa saking saktine gak tahu loro mati ya kaya ngoten niku. Wis penggaweane salah, penggaweane dosa tok, penggaweane maksiat tok, tapi urusane beres kabeh, persoalane lancar kabeh. Nah dunyane akeh, loro mati. Wis kakean dosa, gak tahu tobat, gak tahu diperingatkan oleh Allah. Itu adalah istidraj. Jadi cara Allah untuk merendahkan, untuk menghinakan seseorang. Jadi syukur alhamdulillah awake dhewe kadang salah sih dikei peringatan, sih dielingna oleh Allah. Koron juga ngoten, koron itu dunyane akeh, roro tenggelam, roro kependem ketelan bumi beserta dengan seluruh hartanya. Jadi nyambut gawe kok lancar terus gak tahu iki kaya koron tenan. Orang-orang ambles, orang-orang hilang kabeh, ambles kabeh. Jadi lek kadang rugi ya. Alhamdulillah tadi ya, alhamdulillah. Barangkali dengan kesusahan itu adalah cara Allah bentuk
daripada kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita. Dan hal-hal yang baik menurut kita itu adalah yang buruk. Terkadang juga hal-hal yang buruk menurut kita itu menurut Allah adalah baik. Sabar gitu. Alhamdulillah, memang apa yang kita kaji bersama-sama, kita kaji ini ngaji lewat duet. Saya buat itu pelajaran waktu guys. Tapi kita ini belajar waktu. Sebab sekarang itu yang tua bukan orangnya, dunia sing wis tuwek. Jadi lah dunia sing wis tuwek. Jadi awal iki gak melok tuwek pisan. Sok ndak babas. Katut-katut iki zaman now. Katut zaman now wis susah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. 3 hal. Yang pertama adalah lakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita diberi kekuatan, diberi hidayah untuk terus menjalankan perintah Allah, menjauhi semburan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digolongkan termasuk hamba-hamba yang sholihin, sholihat, hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dunia hingga akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kenikmatan duniawiyah, kenikmatan ukhrawiyah, derajat duniawiyah, derajat ukhrawiyah, selamat duniawiyah, selamat ukhrawiyah. Tidak yang penting kaya dunia, kaya ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadi ini yang bihaqi sayyidina Muhammad al-Fatihah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keliru-keliru sebab keterbatasan dan kecerobohan, kebodohan saya secara pribadi semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.